Shalom, selamat tahun baru Miss ucapkan kepada semua anak-anak sekolah Kristen hidup baru. Selamat tahun baru kepada orang tua kami juga. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin diberkati, semakin diberikan sukacita dan rezeki untuk dapat melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Miss mengucapkan mohon maaf atas kesalahan Miss di sepanjang tahun 2020. Semoga di tahun 2021 ini kita semakin lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami. Kami boleh melewati tahun 2020 dan sampai pada tahun 2021 yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai segala pelajaran kami sepanjang semester ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, berkati firman-Mu, agar kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Miss baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang waktu. Waktu itu terdiri dari detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad, ya. Nah, sekarang kita sudah melewati tahun 2020 dan sekarang kita boleh sampai di tahun 2021. Sepanjang 1 tahun, waktu yang diberikan Tuhan sudah kita lalui bersama-sama dalam kondisi yang bermacam-macam. Nah, anak-anak, di sini dikatakan dalam firman Tuhan yang telah kita baca adalah ungkapan doa Nabi Musa yang berdoa pada waktu itu memohon agar Tuhan mengajari menggunakan waktu dengan baik, sehingga beroleh hati yang bijaksana. Waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa dihentikan, waktu tidak bisa dikejar, dan waktu juga tidak bisa dikumpulkan. Tahun 2020 sudah berlalu, maka kita tidak bisa kembali lagi ke tahun 2020. Sudah berlalu. Sekarang sudah tahun 2021, tanggal 9 Januari. Tidak bisa lagi kita ulang apa yang telah terjadi di tahun 2020. Maka dari itu, waktu itu sangatlah berharga. Karena waktu itu sangat berharga, maka Tuhan inginkan kita agar menggunakan waktu kita dengan sangat baik. Menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal yang berguna. Ada kata-kata orang bijak yang mengatakan, time is money. Waktu itu adalah uang. Artinya, setiap waktu yang kita miliki sangatlah mahal harganya. Lalu anak-anak, jika di sepanjang tahun 2020 kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka di tahun 2021 ini, marilah kita sama-sama menggunakan waktu itu dengan baik. Jika misalnya kita pagi-pagi malas bangun, karena pembelajaran daring tidak diikuti secara tepat waktu. Tentunya orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik itu pasti juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Akan ketinggalan. Misalnya, jika anak-anak terlambat bangun, maka akan terlambat mengikuti pembelajaran. Temannya sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dia masih baru memulai pembelajaran. Temannya sudah mengumpulkan, dia belum mengerjakan. Nah, waktunya sudah tidak digunakan dengan baik. Contoh lain, ketika misalnya kita lagi ke sekolah, kalau kamu terlambat bangun, maka kamu akan terlambat masuk ke dalam kelas. Guru sudah memberikan pelajaran, teman-temanmu sudah mengikuti pembelajaran, sementara kamu baru datang. Kamu akan ketinggalan pelajaran, temanmu juga akan terganggu karena kamu datang terlambat. Nah, itulah akibat tidak menghargai waktu. Dalam kitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu dengan baik karena hari-hari adalah jahat. Misalnya, ketika hujan turun sangat deras, lalu kita akan mengadakan perjalanan. Orang pasti mengatakan kepada kita, hati-hati ya di jalan karena cuaca sangat buruk. Nah,
ada akibat ketika kita tidak melakukan apa yang dinasihatkan tadi. Jika kita tidak berhati-hati, maka akibatnya adalah kita mengalami hal yang buruk. Bisa terjadi kecelakaan. Demikian juga jika kita tidak menggunakan waktu. Kitab Efesus tadi mengatakan, pergunakanlah waktu dengan baik karena hari-hari adalah jahat. Artinya, anak-anak, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka akibatnya adalah ada hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Maka firman Tuhan mengajak anak-anak semuanya untuk dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan sebaik mungkin. Kita sebagai pelajar, anak-anak harus belajar dengan tekun setiap hari tanpa disuruh oleh orang tua. Karena ketika kamu sekarang malas belajar, maka nanti di kemudian hari kamu akan menyesal. Menyesal kenapa kamu tidak rajin sekarang. Karena orang yang tekun, orang yang disiplin sekarang akan berhasil. Sebab disiplin waktu adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepadanya dengan baik. Nah, anak-anak, mari kita syukuri setiap berkat waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semakin baik, kita dapat melakukan perintah Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari untuk mengisi waktu, agar waktu itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak dan kita semua menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk dapat menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam hidup kami boleh menggunakan waktu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan melakukan segala aktivitas kami. Ajar kami untuk mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.